Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPW beserta jajaran, Ketua DPW dan seluruh jajaran DPTW dan pengurus DPW serta DPTD se-Jawa Barat, Bapak Ibu, saudara-saudari, ustadz dan ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan anugerah kepada kita bisa membersamai bulan Ramadan dan kita sudah memasuki bulan Syawal, bahkan sudah hampir habis bulan Syawal. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang patut untuk kita renungkan. Ada proses dan ada hasil. Secara naluri manusia lebih senang pada hasilnya dan kadang-kadang lupa atau kurang menghargai sebuah proses. Kalau hasil itu otoritas ada di tangannya. Dan itu yang memberikannya Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Bahkan di awal doa yang tadi dilantunkan selalu kita baca qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Kita memproses dalam pemilu untuk menuju pemilu saja itu persiapannya 5 tahun sebelumnya. Kita buat rencana, kita buat program, kita buat ini dan itu. Menjelang hari hanya lebih sibuk lagi, semuanya bergerak. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang dinilai itu adalah siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling sungguh-sungguh, siapa yang paling banyak bekerja. Hasilnya itu Allah yang ngasih. Dan dikasih Allah itu bukan bonus, tapi tambahan modal. Sekali lagi, dikasih itu bukan bonus, tapi tambahan modal. Karena tambahan modal ada perhitungannya. Kalau kita anggap bonus, kita habis-habisin seolah-olah nggak ada perhitungan. Ingat, itu tambahan modal. Karena tambahan modal ada perhitungannya. Kalau modal uangannya nggak bertambah, ditambah modalnya, waspadalah. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Allah akan tanyakan nanti di akhirat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada kita semuanya. Karenanya Bapak Ibu sekalian yang pun Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi secara naluri manusia itu lebih suka pada hasilnya. Dalam acara seperti ini yang dikasih penghargaan itu hasilnya. Gitu. Ada seseorang yang suaranya terbanyak, itu hasil. Padahal dari sisi proses belum tentu orang yang suaranya terbanyak itu lebih serius kerjanya, lebih sungguh. Itulah manusia. Mungkin kalau kita lihat dalam sebuah permainan sepak bola, yang dikagumi orang pencetak golnya. Tapi untuk bisa cetak gol itu ada proses panjang. Jangan-jangan ya kalau dihitung dari sepak bola itu yang pahalanya paling gede, yang dianggap istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibu mereka yang di rumah. Sehingga anaknya bisa bermain dengan baik dan akhirnya bisa mencetak gol. Suara terbanyak atau karena anggota muda terbanyaknya dan lain sebagainya, ternyata orang ini lebih banyak, lebih berkiprah dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Dan boleh jadi itu juga
karunia Allah Subhanahu wa taala agar amalnya enggak berkurang sedikit pun. Karena kalau yang ditampilkan itu jangan-jangan ketika dipuji, ketika dapat hadiah, kemudian ada sesuatu yang ada dalam hatinya, ada satu perasaan yang dalam hatinya, dan itu boleh jadi bisa mengurangi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadis di bulan Ramadan kemarin yang banyak kita ingat, kita baca, lis-shaimi farhatan. Orang yang saum itu ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa. Yang pertama saat berbuka. Dan yang perlu kita catat, kalau anak kecil itu gembira karena apa yang digunakan berbuka. Saya ulang lagi, anak kecil itu gembira dengan apa yang tahu dan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini adalah laibun walahun, permainan dan kesia-siaan, maka gembiranya saat berbuka bukan dengan apa dia berbuka, dengan siapa dia berbuka, tapi dia gembira buka karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dia pun berbuka. Maka berbuka dengan apapun, berbuka dengan siapapun tidak akan mengurangi kegembiraannya. Saya ulang lagi, seorang yang tahu bahwa dunia ini adalah laibun walahun, permainan dan kesia-siaan, maka saat berbuka dengan apapun dia berbuka, bersama siapapun dia berbuka, tidak akan mengurangi kebahagiaannya. Karena bahagianya sebab dia sudah melaksanakan saum seharian. Dan karena Allah memerintahkan berbuka, dia pun berbuka, maka dengan apapun dia gembira. Tentu berbeda dengan anak-anak. Dengan anak berbeda. Gitu. Karena taunya anak-anak itu mainan. Dan yang jadi perhatian anak-anak itu mainan. Maka kalau ustadz dan ustadzah, bapak ibu sekalian sudah berjuang dari mulai tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mempersiapkan segalanya. Kemudian terus berjuang berkorban dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan. Maka setelah diumumkan oleh KPU, itulah kita berbuka dengan apapun. Ada yang dapat suara banyak, ada yang gak dapat suara. Gak ada yang gak dapat suara, tetap dapat ya. Ada yang suaranya sedikit, ada yang terpilih, ada yang nyaris terpilih. Berbuka dengan apapun, berbuka dengan siapapun, tetap berbahagia. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa berjuang, untuk bisa berkorban. Itulah kebahagiaan yang ada dalam hatinya. Tapi kalau anak-anak mungkin sedih karena berbukanya berbeda dengan berbukanya orang lain. Lis-shaimi farhatan. Kenapa bisa dia gembira seperti itu? Karena dia tahu dunia ini permainan, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyebabkan gembiranya saat ketemu Allah adalah saumnya. Bukan berbuka dengan apa. Bukan berbuka dengan siapa. Yang akan menjadi kegembiraan kita sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita berjuang dan kita berkorban. Hasilnya apapun itu terserah Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi itu bukan bonus, itu tambahan modal. Ustaz-ustaz sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mencoba memberikan gambaran perbandingan kepada manusia. Bahwa karunia Allah berupa kita bisa berjuang, kita bisa mendekat kepadanya. Itu lebih baik, khairum mimma yajma'un. Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ghanimah kalau boleh disebut ghanimah. Tapi ghanimah itu hakikatnya adalah tambahan modal. Karena masih di dunia. Masih di dunia. Kalau nanti ghanimahnya di surga, itu benar-benar bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Selama masih di dunia, itu semuanya tambahan modal. Ada pertanggungjawabannya. Hati-hati, ada pertanggungjawabannya.
Semakin banyak modalnya, semakin banyak pertanggungjawabannya. Makanya terakhir di dalam surat Az-Zuhruf, itu Allah menyebutkan dengan bahasa ahum yaksimuna rahmatallah. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmatnya Allah? Apakah yang bagi bahwa si ini jadi, si ini enggak jadi itu KPU? Bukan ya? Bukan, KPU hanya mendata saja. Meskipun katanya ada brutal dan tidak brutal, tapi tetap KPU tidak bisa membagi. Apa yang bagi masyarakat? Enggak. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Enggak. Allah yang baginya. Dan itu kita ucapkan hampir tiap hari. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu semua terserah Allah. Yang bagi-bagi itu Allah. Kita bekerja, kita berusaha sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ajarkan kepada kita. Sedikit saya ingat, ada seorang cucu datang menemui kakeknya, membawa mainan seharga 2.000. Ternyata mainan itu keinjak sama kakeknya. Kira-kira anak itu nangis nggak? Nangis ya. Kakeknya gimana kira-kira sikapnya kakeknya? Tenang. Bahkan mengatakan, udah nanti saya belikin 10. Bahwa semua hasil di dunia ini, itu semuanya mainan. Karena itu bermainlah sesuai dengan yang memberikan mainan itu, sesuai dengan aturannya. Bermain sesuai dengan aturan yang memberikan mainan. Dan bagi yang generasi saya, pasti pernah mendengar lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara. Nah, itu generasi saya berarti, saya tebak usia Anda gitu. Karena dunia ini panggung sandiwara, dikasih peran apapun, mainkan dengan baik. Yang dikasih peran terpilih menjadi anggota legislatif, perankan dengan baik. Yang belum dikasih peran, berperanlah dengan baik. Karena yang kasih peran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan sorak-sorai pemain. Penonton. Sorak-sorai penonton. Karena sorak-sorai penonton itu jika nggak disikapi dengan baik, kadang-kadang seseorang jadi keluar dari skenario yang ditulis oleh sutradara. Saya ulangi lagi, kadang-kadang kalau orang hanya memperhatikan sorak-sorai penonton, maka boleh jadi dia akan bermain tidak sesuai dengan skenario sutradara. Karenanya kita ini, dunia ini panggung sandiwara. Semuanya sandiwara semuanya. Dan Allah yang memberikan mainan kepada kita, memberikan peran kepada kita, maka berperanlah sesuai dengan pemberinya. Sebab Allah tidak terpengaruh dengan penilaian siapapun. Allah tidak terpengaruh dengan apapun juga. Allah akan memberikan penilaian secara benar-benar apa adanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ustadz-ustadz sekalian yang benar Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa, ya mungkin anggaplah kesimpulan saya. Manusia itu kalau fokusnya pada hasil dan kurang fokus pada proses, itu bisa-bisa terjebak pada beberapa hal yang menurut saya pertama kata para ulama dulu itu begini, al-akhdhu bil asbabi al-i'timadu alal asbabi syirkun wa tarkul asbabi dzambun. Bertumpu pada sebab itu bisa menyebabkan kesyirikan. Oh, saya jadi karena saya habis sekian miliar.
itu jangan-jangan kesyirikan. Hati-hati. Oh saya jadi karena saya hampir nggak pernah istirahat dalam waktu kampanye. Hati-hati. Itu bisa menyebabkan kesyirikan. Oh saya jadi karena memang saya populer. Oh saya jadi karena saya ini, saya ini. Al-i'timadu alal asbabi syirkun. Bertumpu pada sebab itu menjadi penyebab kesyirikan. Tapi watarkul asbabi dambun. Meninggalkan sebab itu bisa menyebabkan dosa. Saya mah kalau ditakdirkan jadi mah jadi, tidur juga jadi. Ya iya jadi orang yang tidur. Tapi Allah memberikan asbab di muka bumi ini. Ambil asbab itu. Seoptimal mungkin. Enggak usah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika hijrah akhdul asbab. Semua sebab diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperhitungkan semuanya. Bahkan sampai pada tingkat beliau memilih kenapa pemandunya itu musyrik. Apa enggak ada sahabat yang tahu jalan ke Madinah? Banyak. Apa enggak ada sahabat yang lebih canggih daripada Abdullah bin Uraikid? Banyak. Gitu. Tapi itu bagian dari asbab yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di Jazirah Arab itu kalau ada kafilah itu yang dipandang orang siapa pemandunya. Sebab yang dipandu atau juragannya itu pasti di atas onta, di dalam sekedup, di dalam haudaj. Maka yang nyewa itu pasti di dalam. Gitu. Enggak kelihatan. Maka orang-orang lihat siapa yang memandunya. Oh ternyata yang memandunya teman kita juga. Enggak mungkin lah Muhammad nyewa dia. Makanya aman perjalanannya. Coba kalau yang mandu sahabat. Baru muncul sudah ditangkap gitu. Nah ini salah satu akhdul asbab. Karenanya kita juga perlu mengambil sebab-sebab yang memang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita melalui sunnah kauniyahnya. Namun jangan bertumpu pada asbab itu. Tetap hasilnya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang-kadang sebab itu tidak mesti melahirkan musabbab. Api itu membakar, tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Saudara-saudara sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, boleh jadi orang kalau fokus pada hasil itu nanti akan analisa dari para tokoh, para masyayikh ya di dunia ini. Fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat itu, ada yang mengatakan mengaitkannya itu karena kebijakan Utsman bin Affan radhiyallahu an karena mengambil saudara-saudaranya menjadi pejabat-pejabat negara. Menurut saya wallahu a'lam bishawab ini mengklaim yang bukan pada tempatnya. Sok tahu kayak Allah ngasih tahu kepadanya bahwa fitnah itu terjadi gara-gara itu. Hati-hati. Jangan-jangan dan ini saya ingatkan pada saya pribadi, terutama kalau terkait dengan para sahabat, hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan penyebabnya bukan karena Utsman bin Affan mengangkat saudara-saudaranya menjadi pejabat-pejabat kerajaan, pejabat-pejabat negara. Bukan. Boleh jadi penyebabnya seperti, kenapa boleh jadi? Seperti yang diungkapkan oleh dalam beberapa riwayat yang populer bahwa Ali pernah ditanya, wahai Ali, kami ketika dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar tenang. Enggak ada ribut-ribut. Giliran Anda yang mimpin kok jadi banyak ribut begini. Ali menjawab, iya karena saat Abu Bakar dan Umar yang mimpin, itu rakyatnya seperti saya. Giliran saya yang mimpin, rakyatnya seperti kamu. Kan boleh jadi itu satu sebab. Dan boleh jadi sebabnya karena ada mungkin orang-orang yang punya kepentingan ingin diangkat.
Ternyata Utsman bin Affan mengangkat yang lain dan itu saudaranya. Itu jadikan alat untuk memprovokasi masyarakat. Akhirnya orang terprovokasi dan akhirnya jadilah keributan. Maka jangan gegabah menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi karena A, karena B. Jangan. Itu kita merasa seolah-olah sok tahu. Karena Allah memberikan sesuatu itu kadang-kadang tidak mesti karena sebabnya. Mungkin karena sebab yang lain. Dan sebab itu banyak banget. Karenanya jangan cari kambing hitam. Yang berikutnya, biasanya orang kalau fokus pada hasil itu terjebak pada penyakit 3 sah. Resah, susah, dan gelisah. Resah, susah, dan gelisah. Dan itu menjadi musuh kita. Kenapa jadi musuh kita? Sebab kita setiap pagi, setiap sore selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Semua penyakit itu penyebabnya menurut saya wallahu a'lam karena fokusnya pada hasil. Kenapa orang pengecut? Nanti kalau saya maju berjuang mati. Makanya takut. Padahal kematian itu belum tentu karena perang. Ada orang disenggol saja meninggal. Ada. Tapi yang nyenggolnya wus. Tapi begitulah orang pengecut itu perhatiannya pada hasilnya. Padahal belum tentu yang dia bayangkan itu terjadi. Demikian juga orang kena penyakit ham, sedih dengan apa yang terjadi, yang akan datang. Hazan, sedih dengan apa yang telah terjadi. Itu semuanya karena berpikir tentang hasil. Padahal hasil itu sekali lagi terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu yang tidak kalah penting. Kalau kita fokus pada hasil, itu biasanya rasa sabar dan rasa syukurnya jadi lemah. Jadi lemah. Kalau yang diberikan oleh Allah itu menyenangkan dirinya, kadang-kadang lupa diri. Bukannya bersyukur pada Allah SWT, tapi lupa diri. Kalau syukur itu kan ucapan alhamdulillah, mengakui itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakannya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah syukur. Tapi kadang-kadang dengan hasil yang ada, dia terlena, membusungkan dada, mengecilkan yang lain, meremehkan yang lain, itu tandanya syukurnya lemah. Kalau tahu bahwa hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bekerja dan bekerja, berusaha seoptimal kemampuannya dan seikhlas mungkin. Apapun hasilnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Bersabar itu artinya tetap bekerja, tetap mendekatkan diri kepada Allah, tetap berjuang. Jangan sampai mohon maaf gara-gara misalnya enggak terpilih jadi anggota legislatif terus muntaber. Mundur tanpa berita. Tiba-tiba hilang gitu ya. Nggak ikut pertemuan UPA, rapat juga nggak hadir. Kemudian dalam pertemuan nggak ada, tiba-tiba hilang. Itu namanya muntaber. Mundur tanpa berita. Nggak akan begitu, nggak akan. Sebab dia tahu hasil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karenanya dia sudah bekerja, udah alhamdulillah sudah bekerja, alhamdulillah sudah berjuang. Hasilnya sekali lagi itu ujian tambahan modal. Hasilnya itu ujian tambahan modal. Karena memang dunia ini semuanya ujian. Dunia ini semuanya ujian. Sebelum orang meninggal tetap ada dalam ujian. Maka coba bayangkan dulu waktu kita masih SMA atau mungkin SMP lah begitu ya. Kemudian dalam sebuah ruangan ujian baru berjalan 2,4 jam lah begitu. Tiba-tiba ada seorang siswa langsung melompat dari kursinya terus mengatakan alhamdulillah saya lulus, saya berhasil begitu.
Kira-kira siswa-siswa yang lain melihatnya penuh kasihan atau bangga? Kenapa kasihan? Karena mungkin dia stres. Sebab apa? Sebab masih di ruang ujian. Kalau masih di ruang ujian, ada yang mengatakan saya sukses. Jangan-jangan tadi ya. Kita sukses itu kalau nanti faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dia itu yang beruntung. Dia itu yang sukses, dia yang berhasil. Dunia ini semuanya ujian. Maka sebelum kita meninggal dunia, ujian. Maka subhanallah, alhamdulillah, muassis kita, Allah yarhamu Ustaz Hilmi Aminuddin, Allah wafatkan dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada dalam perjuangan ini, tetap ada dalam barisan ini. Sementara kita semuanya, kita nggak tahu apakah Allah akan mencatat kita sebagai orang-orang yang lulus dalam ujian, sehingga kita mendapatkan seperti yang kita baca dalam doa kita tadi, wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan-jangan hasil-hasil sementara yang Allah berikan itu membuat kita lalai, membuat kita lupa, dan akhirnya kita keluar dari jalur perjuangan dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau kita fokus pada asbab, fokus pada hasil, itu kadang kita terjebak dengan ungkapan lau, andai untuk apa yang sudah terjadi. Oh, andai kemarin saya kasih permintaan masyarakat itu, kasih amplop lah 5.000 rupiah, mungkin jadi suara. Itu andai, berandai untuk apa yang telah terjadi. Andai kemarin saya ditempatkan di dapil ini, kayaknya pasti jadi. Andaikan saya kemarin dikasih nomor ini, pasti jadi. Berandai-andai ini berbahaya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik dalam pandangan Allah minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Nah, kemudian dijelaskan kuat dan lemahnya itu salah satunya di redaksi berikutnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Berambisilah untuk hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jaz, wala ta'jiz. Jangan merasa enggak mampu, jangan merasa enggak berdaya. Dan kalau kamu mendapatkan sesuatu atau ditimpa dengan sesuatu, maka jangan katakan lau anni fa'altu kada wa kada. Kalau aku melakukan ini pasti hasilnya ini, hasilnya ini. Gitu. Tapi katakan Allah menentukan dan ketentuan Allah pasti berlangsung. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena berandai-andai dengan masa lalu itu membuka kerja-kerja setan. Artinya kalau kita berandai untuk yang telah terjadi, itu sama dengan kita mempersilahkan setan, silakan bekerja dalam diri saya. Maka jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai untuk apa yang telah terjadi. Sudah, yang Allah takdirkan sudah. Dan insya Allah kalau ini bisa kita hapuskan, berandai-andai untuk apa yang telah terjadi ini kita hapuskan dari diri kita, insya Allah kita akan bisa tersenyum. Menanyakan satu ungkapan dari salah seorang tokoh yang luar biasa, yang mungkin kalau saya kenal dengan istilah Kiai Haji Hasan. Beliau memberikan pesannya bahwa seorang pejuang ketika dia berjuang, ketika dia beramal, itu untuk 3 hal. Pertama, menunaikan kewajiban. Yang kedua,
ingin mendapatkan imbalan, balasan. Dan yang ketiga, kemanfaatan di dunia. Maka kalau dia sudah berjuang, berarti telah menunaikan kewajiban. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saudara-saudari telah berjuang untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu 2024. Alhamdulillah kewajiban sudah kita tunaikan. Dan dia pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat terpenuhi itu adalah keikhlasan, kesungguhan, dan ketepatan. Artinya tidak ada yang dilanggar. Sementara kemanfaatan, sementara kemanfaatan itu hasil sementaranya itu terserah Allah. Terkadang ada seorang bekerja dalam waktu dan yang tidak dia duga-duga, ternyata Allah memberikan berkah luar biasa kepadanya. Maka kalau dari sisi ini, mana yang paling baik? Mana yang paling bagus? Tentu orang yang sudah berjuang. Karena orang yang berjuang itu tetap dapat keuntungan. Apapun. Saudara-saudara sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jika kita sudah berjuang, berarti kita telah menunaikan kewajiban kita. Dan pahalanya tergantung pada kesungguhan kita dalam berjuang, ketepatan kita dalam berjuang, dan keikhlasan kita dalam berjuang. Hasilnya di dunia terserah Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya di dunia terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berandai-andai untuk yang telah terjadi. Karena itu kita hadapi masa depan dengan penuh senyuman dan semangat yang tidak pernah turun. Dan itulah makna syukur dan sabar. Syukur artinya apapun hasilnya menyenangkan, enggak mengurangi semangat juang kita. Sabar itu apapun hasilnya meskipun enggak menyenangkan, enggak mengurangi semangat juang kita. Maka semangat, syukur dan sabar akan menyertai kita untuk menatap masa depan. Dan boleh jadi hari ini kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat berkurang 1. Berkurang 2 ya, berkurang 2 itu seperti para pesilat yang sangat canggih gitu ya. Itu kalau mau melakukan serangan itu mesti pasang kuda-kuda dulu. Nah pasang kuda-kuda itu turun dikit. Nah turunnya cuma 2, turun dikit gitu ya. Nah kalau dia sudah pasang kuda-kuda, hati-hati. Setelah itu akan ada tendangan yang luar biasa, akan ada pukulan yang luar biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.